Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggiar Tepa dengan NIM 2202010176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya selama materi perkuliahan etika profesi dimulai dari MIT 2 sampai MIT 4. Di MIT 2 yaitu ada etika profesi dan tata kelola perusahaan. Dalam materi ini dijelaskan mengenai perusahaan yang harus memiliki perilaku yang etis dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi dari suatu perusahaan tersebut. Perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan saja, namun mereka juga dituntut untuk bisa peduli terhadap lingkungan, menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi mereka. Namun tekanan ekonomi dan persaingan bisnis sering sekali membuat perusahaan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang pada akhirnya bisa memicu skandal keuangan dan memperlebar kesenjangan antara masyarakat, harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi, sehingga kredibilitas suatu perusahaan tersebut terancam. Selain itu, kegagalan dalam tata kelola perusahaan dan penilaian risiko menjadi faktor utama yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan sinergi antara berbagai faktor serta penguatan kelembagaan melalui kerangka tata kelola dan akuntabilitas yang baru. Dalam hal ini, peran akuntan profesional sebagai pihak yang dipercaya sangat penting untuk memastikan perusahaan berjalan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan mandat baru dunia bisnis saat ini. Yaitu selanjutnya di MIT ketiga ada etika profesi dan tata kelola korporasi. Pada pertemuan ini dijelaskan mengenai etika itu adalah tentang membedakan mana yang baik atau buruk, serta benar atau salah, dan merupakan seperangkat prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok atau disiplin ilmu yang mempelajarinya. Etika dalam profesi akuntansi itu penting dikarenakan pekerjaan akuntan melibatkan tanggung jawab khusus dan diperlukan penilaian moral yang sensitif untuk memahami alasan etis di balik tindakan, bukan hanya sekedar mengikuti aturan. Ada beberapa teori etika yang dibahas di pertemuan ini, yaitu yang pertama, egoisme, di mana fokus pada kepentingan pribadi. Yang kedua, utilitarianisme, yaitu mencari kebahagiaan tersebesar bagi banyak orang. Dan yang ketiga, deontologika, yaitu berdasarkan kewajiban dan niat yang benar, bukan konsekuensi. Selanjutnya di pertemuan minggu keempat, yaitu proses kognitif dan keputusan etis. Kita tahu bahwa kognitif itu memiliki artian di mana kemampuan otak yang melibatkan proses berpikir, belajar, dan memahami seseorang. Pada materi ini dijelaskan bagaimana seseorang harus berpikir dan membuat keputusan etis, terutama dalam konteks akuntansi dan audit. Penalaran moral memiliki artian yaitu di mana proses berpikir rasional dan disengaja dalam tindakan moral. Pada minggu keempat ini diperkenalkan tahap perkembangan moral Kohlberg yang menunjukkan bagaimana individu membuat penilaian moral secara bertahap, mulai dari tingkat prakonvensional hingga tingkat pasca konvensional. Dalam akuntansi dan audit, penting bagi akuntan untuk mematuhi hukum dan standar demi kepentingan umum, serta mampu mencari dasar moral di balik aturan untuk melayani kepentingan publik. Selanjutnya yaitu minggu kelima, Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 merupakan pedoman fundamental yang mengatur perilaku dan prinsip-prinsip profesional bagi seluruh akuntan di Indonesia, baik mereka yang merupakan anggota IAI, IAPI, maupun IAMI. Kode etik ini berlaku efektif sejak
31 Desember 2021 dan merupakan landasan penting untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kredibilitas profesi akuntansi di mata publik. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap akuntan menjalankan tugasnya dengan standar etika tertinggi, sehingga layanan akuntansi yang diberikan memiliki kualitas yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik ini memiliki 5 prinsip dasar etika yang ada 5 prinsip dasar etika yang harus dipegang oleh akuntan, yaitu yang pertama integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Selain prinsip-prinsip dasar, 5 prinsip dasar tersebut, kode etik juga secara khusus membahas mengenai ancaman terhadap independensi dan objektivitas yang mungkin dialami seorang akuntan. Yaitu ada pertama ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Dan di minggu ke-6 yang terakhir yaitu mengenai etika dalam pelaporan keuangan dan audit. Etika krusial dalam akuntansi dan audit, terutama dalam pelaporan keuangan mereka. Akuntan dan auditor wajib memiliki keahlian teknis, penilaian profesional, dan skeptisisme yang kuat untuk keputusan etis. Penilaian profesional ini dipengaruhi oleh sikap, perilaku, nilai etika pribadi, dan pengetahuan. Kerangka seperti KPMG Professional Judgment Framework membantu menjaga objektivitas. Kegiatan komersial CPA seperti jasa non-audit dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi. Untuk itu, kode etik AICPL menekankan kejujuran, objektivitas, dan independensi demi kepercayaan publik. Etika juga vital dalam praktik pajak, memastikan kepatuhan yang jujur dan adil untuk kesejahteraan sosial. Maka dari itu, penalaran etis dan pengambilan keputusan berbasis kebajikan sangat penting bagi auditor dan akuntan dalam menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat di dunia keuangan yang kompleks saat ini. Terima kasih.